waktu wudunya. Pokoknya ayeuna batal wudu dah. Emang kita tuh berurusan. Kitabnya tuh Poho. kitabnya tuh Jumiat. Awal aja bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadaratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadrati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bi barakati Zamzam wa Nabi Allah Hidri Abil Abbas Balian Malkan wa Nabi Allah Ilyas alaihissalam wa ila hadrati Qutbil Ghawsi wa Muhyi Sunnati wa Dini Imamina wa Qudwatina wa Sayyidina Sultan al-Jaya Syekh Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Badar Rifai wa ila hadrati Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Satibi wa ila hadrati Syekh Ahmad Bakri bin Bagus Saida wa ila ruh Kiai Ahmad Busri bin Haji Musa wa ila ruh Kiai Haji Ubay Hasan Basri bin Oning wa ila arwahi almarhum wal marhumah fi hadratil majlisina Masjid Jami Al-Mujahidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم.
نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم داعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillahi ala ihsanihi washkuru lahu ala taufiqihi wa imtinani Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ila ridwani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wallahu a'lam bimuradi. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan banyak nikmat
terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama menikmati hari ini. Hingga saat ini kita telah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib sebagai kewajiban kita, dan dilanjut kewajiban untuk menuntut ilmu. Itu sama-sama menuntut ilmu di majlis, yaitu Masjid Jami' Al-Mujahidin. Semoga niat serta langkah kaki kita menuju majlis ini mendapatkan ridho dan rahmah, serta dijadikan oleh Allah bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya, yaitu agama Islam, sampai di penghujung kehidupan kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, 2 pekan ke belakang kita membahas tentang fardu wudu dan juga sunnah wudu, yang mana di dalam Al-Quran bahwasanya fardu wudu ada 4. Kalau di fikih ada 6, yaitu ada 6 ditambah 1 niat, keduanya tartib atau tertib. Kalau di Quran ada 4, sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Segitu. Yang pertama di Quran yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, kumbahlah, cucilah mukamu. Setelah itu wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh juga kedua tangan, kiri, kanan dan kiri sampai siku, ilal marafiq. Selanjutnya wamsahu, usap, biru'usikum, kepala sebagian Imam Syafi'i, seluruh bagian Imam Maliki. Setelah mengusap kepala, yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, basuh juga, yaitu kedua kaki, kanan dulu barulah kiri. Ya manajemennya mah gimana aja, sunnahnya 3 kali 3 kali. Jadi sunnahnya itu wudu itu 3 kali 3 kali. Manajemennya terserah, judulnya 3 kali. Ada orang yang menyalahkan bahwasanya kanan dulu terus kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri, kiri lagi. Tetap 3. Salah enggak kalau begitu? Salah enggak? Tetap judulnya mah 3
3 kali manajemennya mah terserah, tapi yang afdol adalah 1 kanan, nih kanan itu 3 kali begitu ya. Ada dulu penceramah yang nerangin begitu, diprotes di demo ya. Demonya sekarang kan bukan rombongan. Kalau demo di TikTok ya demonya ngomongnya 3 kali dia kanan dulu, bener kanan dulu, terus kiri 1 beronaan tuh, kanan lagi, terus kiri jadi 2 gitu, kanan lagi kiri jadi 3. Itu kalau judul di kita mah ada hadis yaitu salasan 3 kali. Tetapi yang afdolnya 1 bagian 3 kali. Kanan 1 gitu ya, 2, 3 gitu, 1 nih 3 kali ini, barulah yang kiri 1, 2, 3 gitu. Itu afdolnya. Lagi mana kalau telinga? Coba bapak-bapak telinga. Kadang ada yang bareng kalau ngusap telinga. Ya, ngusap telinga bareng gitu. Padahal sunnahnya apa dulu? Mana dulu? Yang kanan dulu. Kalau zaman dulu kan belum ada pancuran. Sekarang mah udah ada keran, ya ada keran. Coba langsung, kadang-kadang langsung 2, kiri dan kanan. Boleh enggak? Boleh aja. Ya boleh enggak coba? Boleh aja. Langsung 2. Sunnahnya gimana? 1 kanan dulu baru kiri. Kalau kaki langsung 2 bisa enggak? Kaki enggak bisa. Ya kaki bisa enggak langsung 2? Kanan dulu. Jadi kanan dulu baru kiri. Dhahirihima wa batinihima, ini juga sama. Telinga ya. Dalamnya kita, kalau telinga bukan dibasuh. Di apa telinga? Diusap. Ya. Wa mashul udzunaini dhahirihima wa batinihima, mengusap telinga. Kalau dibasuh diguyur burung telinga kita ya. Yang namanya diusap, tangan kita ada percikan air ya, enggak segepok, enggak segondok gitu, enggak segini, enggak ngeyumbang gitu di tangan kita. Terus dibasuh enggak, tapi diusap, mengusap telinga kiri, kanan dan kiri. Kanan dulu baru kiri. Andai kata kiri dulu, boleh enggak? Boleh enggak? Kiri dulu. Sunnahnya kan kanan dulu. Ini mah kiri dulu. Orang biasanya makannya pakai tangan kiri, wudu ke kiri. Ya, wudu juga kiri. Makan pakai tangan kiri, wudu juga kiri dulu wudunya. Ya pokoknya serba kiri, emang dia mah tuang kiri emang, kiri serba kiri. Gimana, boleh nggak? Tetap boleh, berarti tetap tidak mendapatkan sunnah. Tapi lebih utama sunnahnya kanan dulu baru kiri, begitu ya. Sunnahnya kanan dulu baru kiri. Itu kita kemarin membahas fardu dan sunnah wudu. Yang pertama, kalau kita kata ulama niat, udah jelas niat kita mah alhamdulillah, niat nggak usah ngarang. Udah ada yang ngasih tahu. Siapa? Para ulama, guru-guru kita yang ngasih tahu. Niat sholat maghrib udah ada yang ngasih tahu. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kita mah ya udah dikasih tahu tuh niat sholat maghrib begini, sholat isya begitu, sholat subuh begono kan gitu. Udah dikasih tahu, udah alhamdulillah, nggak usah ngarang lagi. Coba kalau nggak dia ngasih tahu,
Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Gimana niat? Bingung kita ngarang. Gimana ngarangnya? Kita alhamdulillah udah ada yang ngasih tahu para ulama. Nih, niat puasa Ramadan begini, niat puasa sunnah begini, begitu. Udah dikasih tahu, kita mah udah tinggal enak. Dalam Al-Qur'an salat kata Allah, warka'i ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, coba kalau nggak dia ngasih tahu ruku kayak gimana, kita tahu nggak? Nggak tahu. Yang ngasih tahu adalah ulama. Nih ruku begini, ya ruku, pegang lutut kita dipegang. Jangan lewat. Ini mah ruku megangnya bukan lutut, mata kaki yang dipegang. Jungklang jadinya. Ya, ada kan? Ruku megangnya mata kaki, alasannya tangannya kepanjangan. Tangan panjang begitu. Ada wae alasannya panjang. Jadi peganglah lutut, ya, lutut. Kalau kita sholat secara baik dan benar, maka ketika kita memegang lutut, otomatis badan yang ada di punggung ini, urat-urat yang ada di punggung itu tertarik gitu. Lutut, sujud sama sujud. Sujud itu minimal qadra sibrin, sejengkal dari lutut gitu ya. Lutut ini ada yang panjang banget, sejadah sendirian baik habis. Ya, ada sujud sejadah habis panjang sujudnya. Itu bukan sujud, namanya depa. Iya, depa itu mah kalau sujudnya panjang namanya bukan sujud, depa atau push-up. Nah, itu iya. Beda kalau sujud itu ya setengahnya daripada push-up. Kalau push-up panjang seluruh badan. Ini kalau sujud panjang. Katanya sunnah Rasul. Kita nggak bisa dalam sholat melakukan semua sunnah Rasul. Sekecil kita melaksanakan sunnah Rasul. Kan sering saya katakan, Rasul itu laut. Kita mah setetesnya belum tentu ada amalan kita. Jangan apa-apa dikaitin sama Rasul. Malam Jumat dikaitin. Malam Jumat yang malam Jumat begitu doang kali. Sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul. Emang sunnah Rasul begitu doang kan kagak. Jadi sholat saja, kita sholat ketika kita takbiratul ihram, Rasul itu nih ketiaknya kebuka gitu. Buka. Coba kalau lagi sholat berjamaah, rapet, bisa nggak begini? Bisa nggak? Nggak bisa. Kayak cewek sholatnya kayak begitu kan? Kayak cewek, kayak perempuan sholatnya kalau lagi posisi rapat. Padahal sunahnya kan begini, bukan begini kan gitu, telinga. Ada itu mau azan tuh. Telinga gitu supaya napasnya agak panjang. Kalau hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kiri gitu. Ya kanan kiri sama. Tapi sekarang mah nggak berlaku sebetulnya, tapi tetap sunnah. Tetap sunnah. Kan gini sekarang mah. Dulu ya kanan kiri azan, hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alas shalah ke kiri. Dulu mah nggak ada apa? Nggak ada pengeras suara, nggak ada dulu mah. Sekarang ada speaker udah kemana-mana di atas no. Ya, udah bebelit. Bahkan nih ada satu masjid speakernya 12 brebet gitu tuh, muter gitu. Ada itu 12 muter speaker. Pernah nggak Bapak lihat tuh? Ada tuh Pak. Pokoknya di jalur Pantura arah ke Bekasi, itu speaker muter begitu. Woi, ada berapa 12 itu? Coba gitu. Ya, muter begitu. Di sini ada apa di sini? Ya. Ada ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Makanya dulu mah supaya kedengeran nih. Kanan dulu mah azannya bukan di dalam masjid. Di atas biar pada kedenger ya. Sekarang mah di dalam.
tapi tetap sunnah. Tetap aja sunnah, ya, tetap sunnah. Cuman begini, kalau menurut kaidah ilmu fikih itu al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan ilat. Ilat. Zaman dulu apa dasarnya? Dasarnya Bilal waktu azan kanan kiri karena waktu dulu belum ada speaker supaya sebelah kanan kedengeran, sebelah kiri kedengeran. Gitu. Itulah yang jadi dasarnya. Kalau sekarang itu al-hukmu yadur ma'illati wujudan, adanya dan tidak adanya hukum. Kalau udah ada sekarang udah ditangkal tuh hukum tuh, ya, udah ada speaker kiri kanan kiri, maka hukum itu berarti udah tidak ada gitu. Al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan ilat. Jikalau tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Berarti boleh lempengnya beginilah gitu. Boleh gitu doang ya. Udah lempengnya begini kagak roba-roba orang azan. Enggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang batal wudu. Faslun fi nawaqidul wudu'i. Ini bab menjelaskan tentang pembatalan wudu. Walladhi yunqidu al-wudu'a sittatu asya'a. Yang membatalkan wudu, ya, yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ada 6. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu yang keluar yaitu dari dua jalan. Berarti yang di depan sama yang di belakang. Di depan namanya kubul, di belakang namanya dubur. Tuh, di depan namanya kubul, di belakang namanya dubur. Ada yang keluar di situ maka batal. Apa ge yang keluarnya mah? Ya, mau angin kayak gak ada rupanya tetap batal menurut Syafi'iyah. Walladhi yunkidul wudu asitatu asya'a. Yang membatalkan wudu yaitu sitatu asya'a, yaitu ada 6 perkara. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul atau dubur. Biasanya kita keluar habis kencing biasanya kalau keluar tuh, ya. Lagi sholat baru aja udah dapat 2 lagi ruku maka agak tuh. Pas lagi sujud keluar, ketekan kali ya. Ketekan, biasanya perut kita ketekan jadi keluar tuh. Ada yang seret jadi dikit, itu keluarnya mah dikit gitu ge. Enggak netes-netes acan, tapi seperti ada yang keluar, maka batal. Ya, maka batal tuh, keluar dari depan. Biasanya madi. Ya, biasanya madi. Madi itu bening. Ada wadi. Wadi itu biasanya seperti mani cuman encer, berikut sama kencing biasanya. Kalau wadi, ada juga kalau madi mah nggak najis, cuman tetap wajib mandi. Kalau masalah hukum najis dan tidak najis, nggak najis kalau madi. Ya kalau mani, ya kalau mani nggak najis. Selain mani semuanya najis. Umpamanya keluar dari depan atau dari belakang darah, tetap hukumnya najis karena darah itu najis. Yang nggak najis nih di kepala kita ada tuh belek, ludah, iler lagi ngomong, tapi iler lagi tidur, ngiler, ilernya najis karena ilernya langsung dari perut, ya. Makanya beda baunya kayak bau naga. Kalau dari perut mah ya beda. Muntah dari mana? Muntah itu najis. Dari mana asalnya muntah? Dari perut kedorong gitu. Kalau dari sini mah kagak najis kalau nggak mulut mah. Tapi yang kena keluar dari perut maka
najis. Begitu pula dengan iler yang ketika kita tidur. Kalau iler lagi begini lagi ngobrol, nggak tahu ngacai cek urang sudah mah eta mah henteu teu najis. Ada 6 perkara, yaitu yang pertama salah keluar dari salah satu kubul dan dubur, mau berupa cairan ya ini mah atau biji-bijian kayak itu, kayak luwak urunan ya, yang keluar teh biji semangka umpamanya tetep batal umpamanya, atau apa ge lah ya keluar, atau angin tuh dari depan umpamanya atau dari belakang keluar, maka batal ya kalau Imam Syafi'i. Emang ada angin keluar dari depan? Ada ya, ada. Kalau dalam Fathul Qorib namanya kuf ya, namanya kuf. Biasanya kalau laki-laki mohon maaf orang burut ya, biasanya orang burut tuh keluar dari angin dari itunya lah kan gitu, keluar angin, nggak tahu gimana keluarnya, pokoknya keluar angin ge. Perempuan sama, kata perempuan nggak bisa ketahan itu, keluar dengan sendirinya nggak bisa ditahan, beda sama kentut. Kalau kentut mah bisa ditahan, tapi kalau yang di depan mah kata perempuan mah kagak bisa ditahan, anginnya keluar ke dewek gitu ya, nggak tahu tuh lagi ngapain gitu, lagi nongkrong atau gimana kan gitu, keluar angin. Itu menurut Imam Syafi'i tetap batal, tapi Imam Malik nggak batal karena itu keluarnya dari jalan suci. Banyak perbedaan ulama. Kuf namanya, itu ilmu juga, ilmu dari ibu-ibu kalau ngaji suka nanya. Nggak ketemu saya pertama menanya apaan ini namanya ya disebutnya. Ternyata ada di Iqna, ada di kitab Iqna, namanya kuf disebutnya. Kuf itu adalah angin yang keluar dari kemaluan, dari rahim biasanya udah punya anak 3, 4 gitu, 3, 4. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua adalah tidur, yang mana orang tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, yang bokongnya enggak tetap. Ini biasanya bapak-bapak ini hari Jumat. Kenapa sih hari Jumat nggak boleh pergi-pergian? Ya, dilarang kalau hari Jumat pergi-pergian meninggalkan daerahnya. Itu hari Jumat. Itu zaman dulu, zaman sekarang beda lagi kan begitu burunan. Boleh baik. Yang penting mah tadi qaidah ilmu fikih tadi baik tuh kan. Sama al-hukmu yadur ma'ilati wujudan wa adaman juga. Kenapa dilarang orang yang pergi atau bepergian pada hari Jumat? Karena khawatir mengurangi jumlah sholat Jumat, jamaahnya kurang. Pas ada 40 kurang umpamanya. Coba kalau kurang, apalagi imamnya pergi, nggak ada Jumatan, wah haram itu perginya. Ya, perginya haram. Umpamanya di masjid, di suatu kampung ada masjid, imam cuman satu-satunya. Kalau nggak ada dia, nggak ada yang jadi imam. Umpamanya imam Jum'ah, ya khutbah Jum'ah. Terus dia perginya haram. Sebab kalau dia pergi nggak jadi Jumatan, libur. Jumatannya jadi libur. Lah orang kagak ada yang khutbah, nggak ada yang jadi imam, itu haram kalau dia. Gimana kalau masyarakatnya? Umpamanya hari Jumat dia pergi keluar kota, Jum'ahnya jamaah Jumat cuma ada 40 pas-pasan. Kalau pergi kurang 1, kalau pergi kurang 1, tetap juga nggak boleh, ya nggak boleh. Gimana lagi Jumat tidur? Apa kalau Jumat tidur? Sebab kalau sholat Jumat disuruh ngapain? Ngedengerin khutbah. Suruh ngedengerin khutbah. Ini mah suruh ngedengerin khutbah malah tidur. Wasma'u wa ati'u,
Jami'atul rahimakumullah. Nah, gitu. Ayyuhal hadirun kan gitu biasanya. Dengarkanlah ya. Bahwa ikutilah kan begitu. Kata Bilal. Ini boro-boro dengerin. Ngorok. Tidur, ada itu. Pernah ketemu itu kayak begitu. Ngorok lagi Jumatan. Kalau kurang dari 40 maka sholat Jumatnya enggak sah karena yang satu lalai dalam sholat gitu. Terus gini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, orang yang sholat baik celaka. Gimana orang yang kagak sholat? Lebih celaka lagi. Kadang-kadang ini mah jadi guyonan sama orang kagak sholat. Tuh yang sholat gitu celaka. Lalu kagak sholat gimana baik? Kan begitu. Ya. Yang sholat aja diancam sama Allah celaka. Kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Gimana yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang mana orang sholat itu ketika sholat dia lupa. Lupa kenapa? Lupa inget sama Allah. Makanya kalau kita khusyuk kan kagak bisa. Minimal kita lagi takbiratul ihram ada sedetik itu nyampe ke Allah sedetik nggak usah dari awal sampai akhir. Kita mah bukan malaikat. Sahabat kadang-kadang ada manuk, ada burung cuy kedengeran ya, kedengeran sampai tanahnya kebunnya diwakafin saking ngeganggunya. Coba orang sini ada nggak ya kayak gitu lagi sholat kebun sendiri itu denger manuk nih, burung berkicau, dia nggak fokus liatin manuk neplok sono, neplok sini, neplok sana, neplok sini. Ayo guys sambil bunyi-bunyi itu manuk itu burung. Ya, itu sahabat itu saking mengganggunya disedekahin, diwakafin untuk Islam. Tuh. Beda iman kita mah yazidu wayan kusu yajidu. Kadang-kadang iman kita mah kalau bulan masih muda mah yajidu bertambah semangat, kalau bulan muda wayan kusu, kalau udah bulan tua mah kendor. Tergantung bulan muda mah kita semangat karena masih pada gajian, ya punya gaji ya. Pada gajian masih semangat, masih ada duit gajian. Udah aja bulan tua udah loyok lagi ibadahnya. Orang tertidur yang tidak menetapkan bokongnya ke lantai. Kalau dia tetap nih Pak begini, ya begini tidur nih, nggak gerak gitu tidurnya, maka tetap nggak batal. Ini santri kalau tidur bisa begini Pak nih, tidur gitu. Biasanya gitu. Habis sholat tahajud, zikir sampai subuh, tidurnya duduk, nggak robah. Udah kayak patung, begini buat tidur. Wih, kagak batal itu Pak. Tetap bisaan itu. Zaman dulu mah. Kalau zaman sekarang mah langka Dulu mah zaman saya santri itu pengen sholat tahajud tidur nggak pakai baju di lantai banyak tumbila. Bangun, Pak. Nih badan kayak kena keligata. Tumbila. Ya. Kayak bikin peta nih gini. Saking apanya tuh? Saking pengen bangun sholat tahajud zaman dulu. Waktu pesantren sengaja tidur tuh gak pakai baju. Orang-orang mandi apa itu pakai sejadah ya, supaya tumbila kagak gigit. Kita mah sengaja waktu itu mah supaya apa? Maksudnya supaya tidurnya enggak nyenyak. Atau pakai batok kelapa bantalnya. Coba kalau pakai batok kelapa tidur bisa nggak? Geliong sono, geliong sini. Lah batok kelapa tidur. Coba santri zaman sekarang ada nggak yang kayak gitu? Tidur bantalnya batok kelapa. Bisa tidur nggak? Klip, sini lagi orang bulat. Ya, mana sakit? Coba zaman dulu tuh. Saking apanya? Pengen bangun malam.
langka. Makanya berkahnya orang tua kita dulu ya yang mondok. Ini saya punya guru namanya Kiai Haji Abdullah Rauf dari Pulau Murub, itu mondok ke Cibogo. Cibogo dari sini aja jauh Pak, ada sejam kali ya, atau sejam setengah tergantung naik motor naik mobilnya. Jalan kaki dari Pulau Murub ke Cibogo, coba jauh kan? Jauh. Dari sini aja ke Sukatani jauh, dari Sukatani ke Pulau Murub juga masih jauh. Lewat sini nih katanya mah, ceritanya mah. Ini masih jalan setapak katanya. Ini masih jalan setapak ini teh, belum ramai kayak sekarang. Masih jalan setapak dulunya. Ada kali, ada rel kereta apa lagi itulah, Pak Haji. Ya, zaman dulu mah tuh. Itu ada rel kereta. Ya Pak Haji Hasan tuh tahu kali. Lu nggak ngalamin. Itu katanya. Tuh guru saya tuh jalan kaki ke Cibogo. Nah selanjutnya, kalau memang bokongnya tidak bergerak, umpamanya, maka tetap wudunya tidak batal ketika sholat Jumat. Tapi kalau dia ngelenggut nih, gini gitu tidurnya, pas tuh ngelenggut ke depan, kita kebuka, maka bokongnya terbuka, dia batal wudu, maka wudu. Apa batal wudu yang ketiga? Wasalisu yang ketiga zawalul akli, hilang akalnya hilang. Kenapa akalnya hilang? Bisukrin, ya karena mabok. Ya mabok, udah punya wudu mabok, ya mabok terus. Au maradin, atau sakit sehingga dengan mabok hilang akalnya, atau dengan sakit mengakibatkan hilang akalnya. Ada kan orang sakit saking menahan rasa sakit sehingga dia lupa diri, Pak. Nggak inget apa-apa. Biasanya kena usus buntu, tuh saking menahan rasa sakit. Terus mah kedalon lambung ya. Lambung kena urat saraf. Nah itu biasanya sampai hilang akalnya tuh saking nahan rasa sakit. Au jununin au igma alaih, atau gila, kesurupan, umpamanya kesurupan lagi wudu kesurupan, nggak inget, nggak hilang tuh akalnya tuh. Atau tiba-tiba stres, tiba-tiba gila, atau lah udah wudu ujung-ujung kelepek-kelepek kena ayan, ya kena ayan, maka wudunya batal. Kaget kan kalau orang, saya punya murid lagi sekolah gitu Pak, saya di depan ngajar, di depan saya duduk, itu nggak taunya kelepek-kelepek di depan, wah apa muter-muter, saya kaget itu Pak pertama Pak. Kalau udah biasa kan kagak, oh iya ternyata itu penyakit ayan. Hilang akalnya bisukrin au maradin, disebabkan karena mabok ataupun dikarenakan sakit. Warabi yaitu lamsur rajuli al mar'ata, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Al ajnabiyata, sama yang bukan mahramnya, sama-sama dewasa, bukan mahram, sama-sama dewasa. Nih kalau kita mahramnya nih ya, mahram kita itu ibu kandung ya, pertama mahram nasab nih, ibu kandung, adik perempuan kandung, kakak perempuan kandung, nenek, uwa perempuan, bibi, tuh udah tuh berapa tuh perempuan, anak perempuan ya, berarti itu sama anak perempuan berapa tuh? 7 itu dari nasab.
Ada mahram dari mahram nasab sama mahram satu susuan sama. Ya. Beda sama mahram perkawinan. Kalau perkawinan itu kayak mertua. Kita sama mertua perempuan itu enggak batal. Padahal ada di Quran surah An-Nisa ayat 32. Ya, kalau udah nikah sama anaknya enggak boleh nikah sama ibunya, mahram. Berarti kan gitu. Kalau udah nikah sama ibunya, anak tiri berarti mahram. Enggak boleh nikah sama anak. Kalau udah nikah sama ibunya nggak boleh nikah sama anaknya. Kalau udah nikah sama anaknya nggak boleh nikah sama ibunya. Kan gitu. Itu mahram dari perkawinan. Itu ada dalam Al-Quran surah An-Nisa 32. Yang selanjutnya, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, contoh istri kita, maka batal karena udah dihalalin. Justru karena bisa dinikah, jadi bukan mahram. Orang mahram itu, perempuan mahram itu perempuan yang tidak bisa dinikahi, ya. Makanya istri kita itu batal karena bisa dinikahi. Jadi mahramnya bukan mahram, karena mahram itu tidak bisa menikah dengan kita. Ya, mahram itu. Maka ketika kita bersentuhan dengan istri maka batal. Min ghairi hailin, tanpa ada penghalang bersentuhannya. Kalau lagi tawaf, gimana kalau lagi tawaf? Sekarang mah kagak lagi tawaf, aman. Ya, gimana tuh orang di Mekah itu? Di Mekah itu kan kalau tawaf kan campur tuh laki-laki perempuan, itu batal enggak? Lah kagak, apa yang batal? Bersentuhan ge kagak. Karena perempuan zaman sekarang mah tangan pakai apa? Pakai sarung tangan. Kaki pakai kaos kaki. Lah kagak batal, kagak. Walaupun kesentuhan beda. Sama mungkin kena muka kali. Kan jarang. Elok muka bersentuhan sama muka. Kan gitu. Tuh betul Pak Haji Sulam tuh waktu kemarin. Bersentuhan enggak muka? Kagak kan? Kagak. Sekarang mah rapi-rapi. Zaman dulu iya, batal karena enggak ada yang pakai sarung tangan sama kaos kaki. Kemudian yang selanjutnya, wal khamisu masu parjil adami bibatnil kafi, yaitu memegang kemaluan anak Adam, mau kecil mau orok ya, mau kepunyaan sendiri batal. Kalau itu hasyapah batasnya, batas di hitan. Tapi ada juga semuanya zakar. Kalau laki-laki itu zakar, berarti segini, segagang ini batal. Tapi sebagian ada ulama mengatakan hasapahnya. Kalau kesentuh hasapahnya batal. Mana hasapahnya? Batas yang dihitan. Itu namanya hasap. Hasapah itu batas yang dihitan. Min artinya dengan telapak tangan kita batal. Wa masu holqati duburihi, atau menyentuh, memegang, yaitu dubur tuh liang, lubang. Memegang lubang. Kalau bokong mah enggak. Kalau bokong mah lubangnya gatal dikorek-korek umpamanya lubangnya, maka batal kalau tidak ada penghalang. Kemudian wa masuhul kihiduburihi alal jadid menurut kaul jadid. Kaul jadid itu kaul yang sekarang, beda sama kaul qadim. Kalau kaul qadim ada kaul Imam Syafi'i yang dulu. Jadi nggak beda, sama hadis juga ada seperti bid'ah, masalah bid'ah ya, itu juga ada disebutnya beda. Kalau hadis bukan qadim, bukan jadid. Tapi kalau Imam Syafi'i ada kaul qadim berarti dulu, kaul jadid berarti yang berlaku hari ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya mepet, udah masuk waktu Isya. Kalau masih panjang mah boleh nanya ya. Nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya kita ada pertanyaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.